Kalau gue sih ngejalanin hubungannya lebih kayak yang penting dia bisa nunjukin effort dan gue juga bisa ngasih effort dari gue. Yang penting hubungan tuh seimbang sih. Halo semuanya, selamat datang di Girls Talk Podcast. Nah, sekarang di episode kali ini kita bakal membahas mengenai isu-isu gender di Indonesia. Kenalin, aku Safitri dan aku ditemenin sama... Halo semuanya, gue Henry. Nah, sekarang kita mau ngebahas terkait maskulinitas dan feminitas di hubungan serta pengaruhnya dalam dinamika hubungan romantis nih. Gimana tuh, Sen? Oke, kalau soal hubungan mungkin kita bahas soal durasi hubungannya dulu ya. Kalau gue sih alhamdulillah udah 15 bulan sama pasangan gue. Weh, Lumayan sih ya. lumayan. Kalau lu gimana tuh, Bet? Kalau gue dulu pernah 2 tahun. Berarti nggak? Lagi nggak nih? Tuh, dicatat ya guys. Lagi tidak. Nah, gimana nih kira-kira waktu lu udah ngejalanin pacaran nih sama cewek lo kan juga sekarang masih lagi kan? Gaya pacaran lu kayak gimana nih, Sen? Kalau gue sih ngejalanin hubungannya lebih kayak yang penting dia bisa nunjukin effort dan gue juga bisa ngasih effort dari gue. Yang penting hubungan tuh seimbang sih. Oke. Kalau dari lu waktu itu gimana tuh? Nah, kalau dari gue dulu kita sebenarnya karena lumayan udah lama ya, dulu kita tuh lebih banyak kan ke quality time. Jadi kayak emang itu udah pasti ada porsinya untuk selalu bareng-bareng gitu. Jadi kita benar-benar walaupun ada tugas sendiri-sendiri tetap bareng-bareng gitu loh ngerjainnya. Oke, tapi berarti yang penting kan ketemu gitu nggak sih? Betul banget. Oke, siap, bagus. Nah, tadi kan juga ngebahas pertama-tama intro terkait hubungan dulu nih. Nah, kira-kira menurut lo ngaruh nggak sih kayak feminitas sama maskulinitas di dalam hubungan gitu? Sebenarnya feminitas dan maskulinitas itu kan cuman opini yang diungkapkan oleh masyarakat berdasarkan bagaimana perempuan dan laki-laki itu dibesarkan kan. Oke. Ya kan? Kayak misalnya simpelnya tuh kayak cewek tuh harus pakai rok, terus cowok tuh pakai celana gitu. Sesimpel itu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita ingin berbicara soal di hubungan gitu, menurut gua hal tersebut tuh nggak ada sih gitu. Oke, jadi kalau dari POV cewek nih, dari POV gue sebenarnya feminitas sama maskulinitas tuh nggak bisa dikotak-kotakin sih, San. Nggak bisa dikotak-kotakin kayak cewek feminin, cowok maskulin gitu nggak, karena kan itu kan balik lagi ke faktornya utama dari lingkungan, dari lingkungan orang tersebut, terus dari teman-temannya juga. Jadi kan intinya sebenarnya feminitas itu sebenarnya gimana dia lebih ke kelembutan, kesabaran orang tersebut. Dan kalau maskulinitas itu kan lebih ke dia lebih kuatkah atau dia lebih independen dan dia lebih kayak lebih berani gitu. Dan itu bisa dibuat terjadi di cewek sama cowok gitu. Oke, jadi kalau pandangan lu terkait dengan feminitas dan maskulinitas di hubungan tuh sebenarnya itu ya relatif aja gitu kan. Iya, bener banget. Cowoknya bisa, ceweknya juga bisa. Gue setuju sih soal itu. Tergantung situasinya lagi kayak gimana dan tergantung lingkungan dari mereka berdua juga. Iya, tapi kan gini Bet ya, kadang tuh kalau misalnya dalam hubungan kita itu kan sering nge-up di sosmed atau kayak kita berstatus gitu, dan di situ terjadi kontak antara hubungan kita dan juga masyarakat gitu. Betul banget. Ketika masyarakat melihat kita, itu kan tentunya mereka pasti sudah dengan standar-standarnya masing-masing gitu. Kira-kira dengan standar-standar tersebut tuh lu ngerasain efeknya sih? Kayak orang tuh udah punya pandangan tersendiri terhadap lu gitu. Sebenarnya kalau orang yang gak dikenal ataupun yang dikenal pasti dari sosial media orang tuh bisa ngejudge, bisa banget ngejudge ya dari yang apa yang mereka lihat kayak, atau enggak kayak kok ceweknya gini seharusnya cowoknya gini kan, kok kebalikan. Tapi sebenarnya lebih ke urusin diri kita aja yuk masing-masing gitu kan. Sebenarnya kayak soalnya masalah terkait mungkin laki-laki yang lebih bisa mimpin, laki-laki yang lebih dominan, laki-laki yang lebih gimana, menurut gue tuh nggak gitu terpaku sama hal-hal tersebut sih, karena kan intinya hubungan itu kan gimana kita bisa berkoneksi berdua satu sama lain, yang dimana kita bisa ngomongin gitu intinya sevisi semisi gitu sama pasangan kita. Jadi bukan masalah laki-laki mimpin perempuan nurut aja gitu sih menurut gue. Saya iya, gue juga setuju sih soal hal tersebut. Kayak soal standar ini kan sebenarnya diciptakan lagi-lagi oleh masyarakat gitu ya. Dan ketika kita nggak mau di-judge oleh masyarakat ya kita nggak usah nge-up ke masyarakat. Betul gitu kan. banget. Jadi kita halangi aja kayak kontak masyarakat dengan hubungan kita gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Betul gitu. banget. Dan tapi kira-kira ada nggak sih cara dari lu nih, kan lu sekarang lagi pacaran juga nih, kira-kira gimana sih cara bangun hubungan yang seimbang gitu di dalam konteks kesetaraan gender ini? Lagi-lagi sih kalau kita berpikir liberal ya soal hal ini, gue lebih ke
yang tadi itu semua hal ini relatif, feminisme dan maskulinitas ini relatif. Tapi jika kita berpikir konservatif atau lebih ke pandangan agama ya, kalau sekarang ya di mana-mana pasti laki-laki yang menerima ijab kabul dari orang tuanya gitu, nggak mungkin ceweknya gitu. Dan juga laki-laki emang dilahirkan untuk menjadi imam gitu. Jika kita bicara soal, alhamdulillah kan kebetulan kita berdua Islam ya, pasti paham soal ini gitu. Jadi ketika kita emang harus berpaku pada satu arah gitu, gue sih lebih ke agama sih ujung-ujungnya gitu. Tapi kalau kita lagi-lagi kalau misalnya kita berpikir sebagai manusia dan dalam hubungan itu sebenarnya gue nggak terlalu punya standar untuk siapa yang harus memimpin dan dipimpin sih gitu. Berarti sebenarnya menurut lo tuh intinya komunikasi aja ya, intinya komunikasiin aja, nggak harus gua yang ngambil keputusan dan segala macam. Gue setuju banget sih, apalagi kan kayak sebenarnya sekarang juga sih kalau menurut gue kesetaraan gender in general ya, nggak di hubungan aja tuh juga udah mulai lama kelamaan orang-orang open gitu, dan orang-orang bisa ngerti. Karena sebenarnya ini kesetaraan gender tuh bukan gimana cewek jadi lebih dominan, tapi justru kita setara gitu loh, kita sama lain itu sebenarnya sama. Jadi gimana kita bisa open discuss, habis itu kita bisa sharing sama-sama, supaya jadi nggak cewek lebih rendah cowok lebih tinggi, nggak juga cewek lebih tinggi cowok lebih rendah. Sebenarnya sih lebih ke itu sih highlightnya, supaya jadi kayak enggak juga orang malah kayak kesetaraan gender perempuan harus lebih ini, enggak juga nggak sih gitu. Jadi lu setuju nih sama kesetaraan gender nih, kalau gerakan-gerakan kesetaraan gender? Iya, dalam konteks berhubungan gue setuju sih, karena hubungan itu kan punya kita, bukan punya orang. Oke, betul banget. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol tadi banyak banget nih insight-insight seputar ekspektasi gender sama hubungan-hubungan yang romantis yang bisa kalian dapetin di podcast kali ini. Nah, gue juga mau ucapin thank you banget nih buat Sandri atas kehadirannya jadi narsum kita pada kesempatan ini, dan juga buat temen-temen yang udah bakal ngedengerin podcast kita. Nah, semoga podcast ini juga bisa ngebawa perspektif baru dan edukasi sama teman-teman terkait feminitas, maskulinitas, dan juga kesetaraan gender di area-area hubungan romantis. Nah, selain itu jadi sebenarnya maskulinitas sama femininity itu nggak harus dipisah. Jadi karena itu berdua bisa saling melengkapi dan beriringan dengan kesetaraan gender. Gimana tuh, Sen? Betul banget. Jadi supaya kita bisa jadi diri sendiri dan menerima keunikan kita, supaya kita bisa menciptakan harmoni dalam sebuah hubungan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you guys.